Ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan pada malam hari ini. Oleh karena anugerah-Mu, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami pada malam hari ini untuk boleh berkumpul lewat Zoom, Bapa. Bapa, Tuhan tahu kami mau belajar sebagian dari apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, agar kami mempunyai hidup yang selalu diubahkan dari hari ke sehari. Untuk itu Tuhan, mari Engkau senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus belajar malam hari ini. Dan juga hamba-Mu yang menjadi juru bicara-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan juga mengurapi, Tuhan memberikan hikmat dan juga kesehatan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami yang mendengarkan juga diberkati. Bapak, buat teman-teman kami yang masih bergumul untuk masuk ke dalam Zoom ini, Bapak, kami mohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan. Engkau berikan Bapak sinyal yang baik, sinyal yang stabil, sehingga kami boleh bersama-sama belajar untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau juga sucikan setiap perangkat yang kami gunakan pada malam hari ini, baik itu laptop, komputer, handphone, sinyal, internet, semuanya Bapa. Mari Tuhan Engkau kuduskan, Engkau layakkan Bapa, sehingga pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan malam hari ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami akan mulai pelajaran kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, hari ini kita kembali belajar tentang gaya hidup orang-orang sukses. Nah, ini penting kita belajar tentang gaya hidup. Kata gaya hidup adalah berbicara sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi satu kebiasaan baik. Nah, itu gaya hidup. Nah, gaya hidup orang-orang sukses di sini itu berbicara tentang bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Karena orang lain bisa melihat sendiri bagaimana cara kita hidup. Sesuatu kebiasaan yang baik yang kita lakukan setiap hari, sehingga hidup kita bermakna bagi orang lain. Nah, kalau saya tanyakan pada malam ini kepada Ibu Juhaini, ya, Juhaini bisa buka mic-nya. Ya, bisa buka mic-nya Ibu Juhaini. Bisa dengar suara saya bicara? Ibu Juhaini, ya. Ya. Buka video juga. Saya ada pertanyaan. Pertanyaan ini bisa saya berikan kepada Ibu Juhaini. Apa saja yang membuat dari cara kita hidup bermakna bagi orang lain? Kira-kira apa Ibu Juhaini? Hidup itu bermakna, berguna bagi orang lain. Cara kita hidup. Bisa mengerti ya? Apa yang bermakna? Hidup yang berguna. Ya, buka mic-nya silakan Ibu Juhaini. Ya, silakan. Hidup yang berguna. Dengarkah? Ya. Hidup yang berguna kepada orang lain. Ya, seperti melakukan kebaikan dan menjadi contoh kepada orang lain. Seperti kita menjadi teladan kepada orang lain, apa yang kita lakukan haruslah bersesuaian dengan kehendak Tuhan, supaya orang lain boleh nampak apa yang ada pada kita. Itu saja. Oke. Ibu Tiar, silakan Ibu Tiar tambahin apa yang menjadi bermakna, berguna dari cara gaya hidup ya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus.
Apa saja Ibu Tiar, mic-nya tutup. Silakan. Ya. Apa ya? Gaya hidup. Gaya hidupnya mungkin yang pertama apa ya? Ini kali ya, apa? Dari cara kita berbicara, ya kan? Tata krama kita, eee, terus cara kita, menyikapi sesuatu atau merespon, eee, sesuatu keadaan yang kita hadapi. Mungkin itu, Pak. Ya, oke, ya. Jadi sini tidak ada istilah salah ya. Ya, semua adalah benar. Nah, tapi saya bisa tambahkan. Gaya hidup di sini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang berguna bagi orang lain ya. Nah, apa gaya hidup yang kita lakukan? Pertama, aku hidup bukan untuk dilayani, tapi aku hidup untuk melayani. Ini pertama. Itu harus tertanam. Aku hidup bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, kalau itu kita pegang dalam hidup, ini langkah dasar untuk hidup kita bermakna. Karena fokus kita bukan diri sendiri ya, tapi fokus hidup kita yaitu kepada orang lain karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengerjakannya. Amin. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, Yesus yang memberikan kesanggupan untuk melaksanakan semua. Tapi ini tidak terjadi kalau tidak dimulai juga dari diri kita. Maka harus ada satu prinsip. Aku hidup bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini gaya hidup Yesus. Yesus katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Kita nggak sampai kepada tingkat berikut. Ya, yang penting mulai dari diri kita, aku hidup bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau itu menjadi pegangan dalam hati kita, ini namanya niat. Karena kenapa niat? Karena belum ada tindakan. Tapi sudah ada satu tekad. Aku hidup bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, saya ketika memahami hal ini, ketika saya merubah cara pandang, jadi hidup ini menjadi indah. Apa yang membuat hidup ini tidak indah? Karena kita mengharapkan ada kalanya dari orang lain melakukan sesuatu untuk kita, tapi kita tidak mendapatkan dengan harapan itu. Nah, kalau kita punya prinsip, aku hidup untuk melayani, berarti dari kita untuk orang lain. Ada niat. Bukan soal nilai besar. Misalnya kalau kita ketemu orang, senyum aja kita, itu sudah bermakna. Senyum sebelum menyapa, senyum. Kita memberi. Memberi apa? Memberi senyuman. Langkah kedua apa? Kita tahu belajar untuk mengetahui kebutuhan orang. Bukan keinginannya, tapi kebutuhan. Apa beda keinginan, apa beda kebutuhan? Ibu Tiar kira-kira apa bedanya di situ? Keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu kan sesuatu yang kita harapkan untuk memuaskan kita, ya, untuk menguntungkan kita. Tapi kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita perlukan, eee, ya, tapi bukan untuk, eee, apa ya tuh ya,
Dia ya sesuai secukupnya, sebutuhnya kita saja gitu, Pak. Ya, ya. Jadi ini kenapa saya pelan-pelan saya sampaikan ini. Kadang-kadang hal begini orang tidak terpikirkan. Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Ya kan? Yang kita gunakan setiap hari. Itu kebutuhan. Kalau keinginan yang kita gunakan hanya saat-saat tertentu saja. Jadi kalau saat-saat tertentu saja, kita butuhkan, itu namanya keinginan. Ya, kita membeli sesuatu, ya, tapi dipakai 1 hari udah bosan simpan. Itu namanya keinginan. Orang beli, kita beli. Mungkin bagi orang lain kebutuhan, bagi kita enggak, keinginan. Nah, jadi kita perlu belajar memahami kebutuhan ini. Kalau kita tahu kebutuhan kita, indah. Kenapa? Kita tidak memaksakan di luar daripada kemampuan kita. Jadi hidup yang berdampak itu, hidup yang berguna, hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kita belajar namanya gaya hidup. Gaya hidup itu artinya sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang menjadi satu kebiasaan. Contohnya yang simpel saja. Mungkin dulu kita tidak terbiasa bangun pagi cepat. Ya, tapi kita belajar untuk berkata kepada tubuh ini, bangun jam 4. Kita berkata kepada tubuh kita, aku bangun jam 4. Itu hasrat dulu kan? Nah, hasrat ini baru ada tindakan. Jadi sebelum ada tindakan, hasrat itu niat. Niat dulu. Nah, makanya kebanyakan orang kenapa tidak bisa bangun pagi cepat? Niatnya belum kuat. Niatnya, ya kalau saya bangun, ya bangunlah. Begitu udah bangun, bentar lagi dah. Dia sendiri belum bisa mendisiplin dirinya. Nah itu. Jadi untuk gaya hidup ini supaya berdampak pada orang lain. Jadi memang kita mulai dari niat. Karena gaya hidup itu sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang sehingga menjadi satu kebiasaan. Ya kan? Nah, contoh tadi aku hidup bukan untuk dilayani tapi melayani. Nah, kita mulai kalau ketemu orang, apa yang bisa aku beri? Mungkin kita nggak bisa memberi sesuatu bentuk materi, tapi ada sukacita. Nah, sukacita apa yang kita bisa miliki kita baik sama orang lain? Sukacita yang terbesar pertama, ya saya beritahu, yaitu kita mendapatkan kepastian hidup. Kapanpun saya meninggal, saya pasti masuk surga. Dan tidak ada mudah-mudahan. Jadi kalau ada masih mudah-mudahan berarti ragu tentang keselamatannya. Ya kan? Jadi dia memiliki kepastian hidup. Dan dia mulai berkata, aku dalam hidup sementara ini, aku hidup untuk Tuhan. Baik aku hidup dan mati, aku hidup untuk Tuhan. Jadi ini satu kebiasaan baik bagi dia. Nah, jadi dengan hasrat itu dan satu tindakan kita lakukan. Nah, itu yang membuat hidup kita hidup yang berdampak, hidup yang berguna. Yang kedua, bagaimana tentang gaya hidup ini? Kita juga punya tujuan hidup. Nah, kalau ada orang tanya kepada ibu, ada Pak Sinaga di sini, Pak Sinaga ya, bisa buka mainnya Pak Sinaga.
Pak Sinaga ada di sini, mic-nya bisa buka. Oke, mantap Pak Sinaga, buka juga mic-nya. Nah, kalau orang bertanya, Pak Sinaga, apa tujuan hidupmu yang kau tahu sampai hari ini, yang Tuhan berikan? Apa tujuan hidup yang Tuhan berikan? Dan sekarang masih bernapas lega seperti ini. Apa nih? Silakan Pak Sinaga. Ya, shalom, selamat malam buat kita semua di acara di Zoom The Power of Love ya Pak. Ya, silakan Pak Sinaga. Ceritakan tujuan hidup Tuhan dalam dirimu. Tujuan hidup saya adalah sebelum saya mengerti tentang keselamatan ini, tujuan hidup saya adalah bagaimana supaya sukses dalam kehidupan di dunia ini. Ternyata setelah saya mengenal kebenaran yang sesungguhnya tentang keselamatan ini, saya tidak berpikir sedikit pun tentang kesuksesan di dunia ini ya Pak. Itulah pribadi saya sendiri Pak. Yang saya utamakan di dalam hidup saya ini, damai sejahtera yang dilimpahkan Tuhan. Apa yang saya butuhkan di dalam hidup saya ini, Tuhan cukupi. Itu aja sih Pak yang ada di dalam isi hati saya, itu asli, jelas-jelas murni. Dan apa yang saya lakukan di dalam hidup saya ini, mungkin bisa saya katakan, bisa saya menyaksikan kehidupan saya sehari-hari. Memang Tuhan menuntun saya ke dalam jalan yang benar. Itu aja sih. Amin, Pak. amin. Ya, oke. Sekarang saya bertanya kepada Ibu Shirley dengan pertanyaan yang sama. Apa tujuan Tuhan melalui hidup Ibu Shirley dan sampai hari ini Tuhan berikan dalam bernapas, dalam tubuh sehat? Silakan Ibu Shirley. Ibu Shirley bisa buka mic-nya. Coba ulang lagi Bapak. Apa tujuan Tuhan melalui hidup Shirley sehingga sampai hari ini Tuhan berikan kesempatan bernapas lega? Ya, silakan Ibu Shirley. Apa ini tujuan Tuhan ini? Macam mana saya nak cakap? Nggak apa-apa. Cakap aja, pasti kita ngerti lah. Coba buka mainnya supaya jelas juga. Kita lihat wajahnya seperti apa. Silakan Bu Shirley. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Gimana dia apa tuh? Apa dicakap tuh? Apa tujuan Tuhan melalui Ibu Shirley? What's the purpose of God in your life that God give you time to live on this earth? Okay, yeah. So you know, you can explain to us. Okay. Silakan. Memberi kesadaran untuk saya bahwa Dia amat mengasihi saya sehingga hari ini saya masih boleh menjalani kehidupan saya. Itulah yang saya boleh katakan. Oke, itu saja. Oke, sekarang saya berikan kesempatan buat Ibu Juhaini. Ibu Juhaini silakan buka mic-nya. Ya, apa tujuan Tuhan lewat Ibu Juhaini?
Ya, sampai hari ini Tuhan berikan hidup. Hmm. Ya. Terima kasih. Nah, Hmm. sebelum saya mengenal Tuhan, saya sedang mencari Tuhan pada masa itu, dan Tuhan datang dalam beberapa lama, dan Tuhan memulihkan saya dengan satu tujuan, yaitu Tuhan merencanakan sesuatu di dalam hidup saya, dan Tuhan memakai saya dengan kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa. Gitu saja. Ya, oke. Terima kasih Ibu Juhaini. Ya, berarti sekarang ini gaya hidup Ibu Juhaini supaya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kan itu ya? Karena Tuhan sudah berikan kasih karunia-Nya. Iya. Nah, bagaimana untuk mempraktekkannya supaya hidup dalam kasih karunia ini? Nah, how you can practice in your life? Ya, bisa. Can you explain to us how you can practice in your life about the grace of God who abides in you? Ya, bagaimana kita mempraktekkan tentang kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan kepada Ibu Juhaini yang sudah diberikan. Nah, bagaimana? Cara hidupnya bagaimana? Oke, menghilang dia, ya, menghilang. Oke, silakan ya Juhaini ya. Oke, you may continue. Ya, lanjut. Ya, silakan Ibu Juhaini. Ya, kita ini sama-sama belajar. Saya pun tetap belajar terus, ya. Ya, silakan Ibu Juhaini. Buka mic. Your mic is still mute now. Your mic is still mute, so you unmute your mic. Ya. Iya. Ya, oke. Go ahead. Sebelum saya mengenali apa itu kasih karunia, saya tidak tahu macam mana saya melakukan suatu pelayanan yang diberikan kepada saya. Jadi Tuhan itu datang dan berbicara dengan saya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Dan saya melakukan dengan putus lagi ya. Ya, silakan ya. Sekarang putus-putus ya, nggak apa-apa. Lanjut lagi Ibu Juhaini. Ya. Ya, lanjut. begitu luar biasa di dalam Tuhan tidak membiarkan saya di dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan datang dengan satu caranya, yaitu dengan membawa sesuatu yang di luar dugaan saya. Yaitu Tuhan datang dengan caranya sendiri supaya saya ada kerinduan untuk mengenali Tuhan dengan lebih dalam. Ya, oke. Ya, putus-putus ya. Mungkin karena sinyal. Apa-apa. Oke, you close your camera, never mind. You close your camera, so I think it's better, but you can speak ya. Bisa tutup kameranya nggak apa-apa. Ya, tapi buka mic-nya saja supaya mudah ya. Oke, for you ya. Oke, Juhaini. Ya, you can close your camera. So now it's time for you to talk. Okay. Can continue? Ya, saya lanjutkan. Ya. Tuhan datang dengan di luar dugaan saya, memberi saya kepastian yang Tuhan betul-betul mau saya melakukan
sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya. Itu saja. Ya, terima kasih. Nah, kalau kita memahami tentang rencana Tuhan, waduh, indah dalam hidup ini. Nah, kenapa orang mudah stres? Karena dia tidak tahu apa rancangan Tuhan dalam hidup. Nah, jadi seringkali dia ingin hidup seperti orang lain. Karena Tuhan mau kita hidup seperti diri kita sendiri. Nah, salah satu sukacita terbesar yang kita alami adalah kita sudah memiliki kepastian hidup kekal. Karena Yesus yang sudah menjamin hidup kita. Hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Seperti tadi bilang Ibu Juhaini, sudah menerima kasih karunia, artinya melalui kasih karunia itu Tuhan berikan kemampuan untuk menceritakan tentang sukacita yang dialami oleh Ibu Juhaini, bagaimana dia sudah memiliki kepastian kekal, dan orang lain pun yang mendengarkannya mengalami pengalaman yang sama, sehingga orang itu pun mengalami sukacita seperti Ibu Juhaini alami. Dan ketika orang itu sukacita dan orang itu mengalami seperti yang kita alami, itulah sukacita double porsi. Sukacita yang berlipat kali ganda. Karena kita tahu hidup kita ini berarti. Ada rencana Tuhan. Maka gaya hidup kita itu berbeda dengan cara orang dunia hidup. Kalau orang dunia hidup, dia gaya hidupnya bagaimana supaya aku dikenal. Bagaimana namaku terkenal. Bagaimana supaya ada sanjungan kepada hidup. Kadang-kadang hidup berhura-hura. Itu orang dunia. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, dia memiliki hidup yang sangat berbeda dengan orang dunia. Di mana bedanya? Dia tahu hidup ini adalah sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan dia hidup. Dan dia berkata, aku belajar untuk mempraktikkan gaya hidup bahwa aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Artinya bahwa dia mempraktikkan gaya hidupnya supaya nama Yesus makin dikenal. Nama Yesus makin digaungkan kemana-mana. Jadi bukan nama pribadi, tapi nama Yesus. Kemana-mana dia menceritakan tentang Yesus. Kebaikan Yesus, pertolongan Yesus, kekuatan bersama Yesus. Semua pusatnya kepada Yesus. Itulah gaya hidup yang Tuhan mau. Kalau kita gaya hidup seperti ini, hidup kita sangat tampil beda dengan orang lain yang tidak memahami ini. Gaya hidup adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan menjadi satu kebiasaan. Bangun pagi, saya tadi bilang bangun pagi kalau nggak dibiasakan, kadang-kadang kalah. Kalau Pak Sinaga, ini Pak Sinaga bangun pagi secara rutin jam berapa Pak Sinaga? Coba bisa ceritakan. Bangun pagi setiap pagi jam berapa? Silakan buka mic-nya. Mic-nya masih tutup itu Pak Sinaga. Ya. Saya bangun pagi itu jam 6, Pak. Nah. Makanya saya nggak sempat itu. Kemarin kan sempat saya masuk sekali di acara Saat Teduh. Ternyata saya terlambat kerja berangkat, Pak. Bisa. Pernah kan saya sekali hari Sabtu itu, Pak. Saya ngikut Saat Teduh. Kesiangan. Terlambat saya jadinya bekerja, Pak. Bisa merubah gaya hidupnya. Mau bangun jam 4.30. Kembali berpulang kepada Pak Sinaga ini. Nah, sesuatu yang nggak biasa, tapi ada niat dalam hati Pak Sinaga. Aku mau bangun jam. Pokoknya jam 4 aku udah bangun. Sudah gosok gigi atau apalah macam-macam ya. Nanti
jam 4 kurang 10 sudah ngopi. Jam 4 lewat 10 sudah ngopi. Ya, atau sudah apalah, sudah cuci muka semua. Jadi seperempat jam sebelum 4.30 sudah standby masuk. Nah ini nggak segampang yang kita ceritakan. Ceritanya sebentar, tapi harus ada perjuangan namanya. Bagaimana supaya mencapai di mana kita 4.30 itu sudah ikut Jumat. Memang awalnya belum jadi gaya hidup karena sesuatu yang tidak dibiasakan kan. Tapi ketika Pak Sinaga punya hasrat, punya kerinduan, aku mau meningkat, aku ingin mau maju, aku tampil beda, Tuhan berikan aku kemampuan, aku bisa bangun jam 4 sehingga jam 4.30 aku ikut Zoom. Itu menjadi satu gaya hidup terus. Dikerjakan. Kalau dalam hal ini mungkin kita dengar sekilas 5 menit dari Ibu Tiar. Silakan Ibu Tiar. Bagaimana perjuangan itu ya. Coba Ibu Tiar, terdengar dulu bagaimana perjuangannya bisa bangun cepat dan bagaimana Tuhan berikan satu kesaksian. Ibu Tiar buka mic-nya dulu, buka mic-nya. Ya. Iya, baik. Shalom Bapak Ibu ya. Ya, saya juga dulu nggak bisa bangun pagi itu. Bukan nggak bisa ya, susah gitu kan. Karena memang apa ya, ya saya udah kesaksian dari sebelumnya. Saya itu punya riwayat insomnia, jadi susah tidur. Nah, karena susah tidur itu kan jadi frekuensi tidur kita itu tidak teratur dan itu membuat kita tidak bisa bangun cepat gitu kan. Nah, tapi ketika waktu itu mulai bergabung dengan The Power of Love jangan jam 4.30 gitu. Saya mikir, wah jam 4.30 berarti jam 4 harus bangun dong. Karena kita harus ya ke kamar mandi dulu bla 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 kan gitu ya, persiapan gitu kan. Nah, hari pertama pas disuruh ikut itu bablas, nggak dapet gitu. Saya bilang, "Maaf Pak, saya kesiangan." Terus, oh ya udah. Tapi besoknya saya berusaha gitu ya. Saya pikir gini juga, loh kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Nah, terus saya mau tidur itu saya berdoa, Tuhan saya besok mau ikut saat teduh, bangunkan saya gitu kan. Nah, dan ya memang bangun ya, bangun tuh jam 4 kurang, bangunlah gitu kan. Nah, jadi itu hari pertama, hari kedua mulai lagi kita. Jadi memang godaannya itu tinggi ya. Nah, tapi hari kedua mulai lagi nawar lagi jam 4 lebih gitu kan. Nah, tapi saya dengan komitmen, kemudian juga saya pikir gini, saya ngelihat tetangga di sebelah, mereka juga jam 4.30 sudah siap gitu loh. Kenapa kita nggak bisa? Katanya kita lebih daripada pemenang. Berarti orang itu harus kita kalahkan kan gitu kan? Nah akhirnya saya berusaha bangun pagi itu 3 hari berturut-turut itu masih susah. Tapi setelah itu saya kalahkan, saya berdoa, saya bilang saya mau maju, saya mau naik kelas dan berdoa. Ya kemudian akhirnya saya bisa dan pada waktu itu seperti di kesaksian saya ya, karena saya suka ngantuk gitu ya. Saya pikir nggak benar ini saat teduh kita ngantuk gitu kan, badan kita nggak segar. Saya beranikan untuk mandi jam 4 itu. Terus tapi saya berdoa, saya olahraga dulu, minum air hangat. Nah dan itu saya lakukan. Setelah seminggu saya enakan, akhirnya saya bisa tertidur, bisa jadi sampai insomnia saya sembuh ya. Nah, itu sampai sekarang. Jadi kalau sekarang itu udah pokoknya udah 3:30 itu sudah saya bangun, kadang-kadang juga jam 3:45 gitu kan. Tapi ketika ada niat dan memang kita niatnya itu untuk kebaikan, untuk kemajuan, apalagi kita untuk mau berdoa. Saya percaya ada roh Tuhan, ada roh kudus yang memampukan kita, membangunkan kita setiap pagi. Nah, jadi sampai sekarang itu saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mundur lagi. Jadi walaupun kadang-kadang di sini anak-anak begadang, terus tapi saya bilang udah jam 10, jam 11,
Mama mau istirahat, besok mau Zoom gitu ya. Nah, dan itu saya lakukan. Jadi yang penting memang itu komitmen kita ya. Sehingga sekarang nggak usah dibanguni juga sudah bangun dan membangunkan orang lain. Itu saja, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Dari kesaksian Ibu Tiar nih, secara garis besar, apa yang Pak Sinaga tangkap menjadi pedoman hidup untuk bangkit untuk hari ke depan bisa bangun lebih cepat? Apa yang saya kira? Yang saya tanggapi dari kesaksian Ibu Tiar itu bahwa kasih karunia Tuhan melepaskan dari sebuah termasuk apa ya, sebuah keluhan itu tadi ya Bu ya. Bisa keluhan kita itu ada satu penyakit yang bisa sembuh. Amin. Amin. Itu sampai sekarang loh Pak Sinaga, benar. Nah, itu sih yang saya tanggapi Pak, bahwa kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan bisa memampukan kita, bisa kita disembuhkan oleh kuasa darahnya. Amin. Karena dari niat kita ya. Itu juga saya yakin dan percaya kalau Tuhan turut bekerja buat kita, buat orang-orang kudusnya, kalau melalui iman kita, itu saya sangat yakin. Saya sangat yakin banget. Saya sangat yakin banget, Pak. Itu aja sih yang saya tanggapi, Pak. Nah, oke, Pak Sinaga, terima kasih. Jadi, ketika mendengar kesaksian dari Ibu Tiar, langkah-langkah apa yang Pak Sinaga mau lakukan ke depan, mulai malam ini mendengar kesaksian ini, sehingga rencana Tuhan bisa dinyatakan melalui Pak Sinaga, sehingga bisa bangun ikut saat teduh. Nah, langkah apa langkah? Kalau langkah saya sih Pak, saya pengen lebih giat lagi belajar tentang firman Tuhan ini. Sebenarnya saya sangat suka memberitakan firman ini Pak. Kalau saya dari dulu Pak, suka menginjil di teman-teman di lapangan Pak. Itu dari dulu Pak. Sebelum saya mengenal di Gerika dulu juga saya udah sering Pak. Tapi ya puji Tuhan, saya mengenal Gerika, saya makin bertambah pengetahuan saya tentang firman Tuhan, iman saya lebih dikuatkan lagi. Jadi langkah saya ke depan Pak, saya memang mau lebih giat lagi belajar tentang firman Tuhan ini. Karena saya juga sudah terlepas dari maut Pak. Saya bilang, ini kesaksian saya juga. Saya udah terlepas juga dari maut, dari ikatan jerat-jerat setan di waktu saya pas memberitakan Injil keselamatan. Itu bukan berita keselamatan sih. Masih berita tentang Tuhan lah. Bagaimana Tuhan itu bekerja dengan sangat luar biasa. Ini saya bersaksi di dalam hidup saya. Tuhan pasti mendengarkan kesaksian saya ini. Ya puji Tuhan. Itu sih langkah saya Pak ke depan. Saya mau lebih giat lagi belajar tentang firman Tuhan ini. Dan saya suka memberitakan Injil keselamatan ini. Saya sangat senang Pak. Di dalam keluarga saya udah sering Pak. Bahkan buat ibu saya yang sekarang masih ada, tapi Bapak udah duluan Pak. Saya bilang sama mama saya, Mama, secara manusia saya tidak pantas, Ma. Secara manusia karena saya itu anakmu. Ini nggak bisa saya diamkan berita keselamatan ini. Nggak bisa. Ini harus kalian dengar. Bahkan semua adik-adik saya bilang masalah pengampunan. Mama, saya sering dengar kalau berdoa selalu minta ampun, saya bilang. Itu sampai saya jelaskan lebih dalam, Pak. Lebih dalam. Bahwa upah dosa adalah maut. Gimana nanti, Mak? Kalau upah dosa itu? Maut kan kematian. Itu saya jelaskan, Pak, semua. Sama adik-adik saya, sama ibu saya, sama tulang saya. Bahkan sama tulang. Itulah alasan saya. Saya bilang, alasan saya paling utama, saya bilang, dari secara
halak Batak. Saya bilang Pak, dari Habatakun saya tidak pantas mengucapkan ini. Tapi kita kalau saya datang berdasarkan Alkitab, ya saya bilang Pak, biar keselamatan itu, biar kita mengerti bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita masuk ke surga. Itu di tengah-tengah keluarga saya udah saya sampaikan Pak. Jadi yang saya tanggapin masalah tentang ke depan ini Pak, saya mau lebih mengerti lagi, lebih paham lagi tentang kebenaran ini. Itu aja sih Pak. Amin. Terima Amin. kasih. Ya, luar biasa Pak Sinaga. Ya, kerinduannya bukan hanya kami yang dengar, tapi Tuhan sudah dengar hari ini. Amin. Ya, dengar hari ini bagaimana kerinduan pernyataan Pak Sinaga. Bahkan untuk berikutnya nanti bangun pagi cepat itu pun Tuhan sudah kabulkan. Amin. Ya kan? Nah, kenapa? Karena kita sudah niat, sudah punya kerinduan. Dari orang yang punya kerinduan baru ada peningkatan. Tapi kalau orang tidak punya kerinduan, tidak ada niat, nggak akan pada peningkatan. Jadi kerinduan, hasrat, yaitu membuat kita meningkat. Kenapa? Kita mau ada satu peningkatan tidak sama seperti dulu. Tapi kita mau meningkat dari hari ke hari. Karena kita tahu ada rencana Tuhan melalui hidup kita kalau kita hidup sampai tahun 2022 ini. Maka biarlah Tuhan rencanamu itu nyata. Amin. Karena ini kita wadah ini yang kita bukan beyond success. Ya. Apa artinya beyond success? Melampaui kesuksesan orang pada umumnya. Orang kadang-kadang berpikir, penting gua sudah punya duit, punya rumah, ya apa yang saya butuhkan sudah ada, selesai. Enggak, kita nggak begitu. Fokus kita tidak kepada hal seperti itu. Fokus kita sebanyak mungkin orang mengenal Yesus Kristus itu. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu pertama. Yang kedua, orang yang kita saksikan ini juga bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa dia orang yang diselamatkan, dia bukan lagi orang berdosa, tapi orang dikuduskan, dan orang yang dibina pun juga mengalami pengalaman yang sama juga. Jadi fokus kita bukan kepada benda-benda materi. Fokus kita rencana Tuhan ke depan. Ini yang sangat penting. Jadi kalau orang belajar tentang rencana Tuhan ke depan, hidupnya pasti bergairah. Hidupnya pasti semangat. Hidupnya akan luar biasa, ya. Di mana roh yang menyala-nyala. Kenapa? Karena fokus hidupnya bukan perkara duniawi, tapi perkara surgawi. Dan hidup sekarang dan akan datang. Dia tahu aku hidup untuk Tuhan. Baik hidup sekarang dan hidup akan datang. Aku hidup untuk Tuhan. Jadi hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan ini yang kita bisa bahas. Saya nggak buka Alkitab juga, tapi kita tahu bahwa itu semua tertulis dalam firman Tuhan. Ya, nah, jadi saya nggak perlu buka-buka baca-baca ya, tapi kita udah sepakat kita bahwa kita dapat ini. Dalam hal ini saya mau nanti Ibu Tiar berdoa khusus buat Pak Sinaga yang sudah komitmen pada malam ini. Ada peningkatan demi peningkatan. Ya rindukan supaya bisa saat teduh setiap pagi. Ya, ini kita doakan. Nah, mungkin kalau ada tambahan silakan Pak Sinaga. Kalau nggak ada tambahan, Ibu Tiar langsung berdoa buat Pak Sinaga. Ada tambahan Pak Sinaga? Tambahan Pak doa? Kalau tambahan sedikit lagi, buat kita orang-orang kudusnya Tuhan, semakin dikuatkan, semakin bertambah-tambah hikmat yang dari surga Tuhan limpahkan kepada kita semua anggota Zoom The Power of Love. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Itu aja sih Pak, tambahan dari saya. Itu ya. Oke. Jadi Ibu Tiar, mana Ibu Tiar ini? Silakan Ibu Tiar.
berdoa buat Pak Sinaga, nanti saya akan tutup ya. Silakan Ibu Tiar berdoa, dan juga pokok doa umum tadi. Mic-nya buka belum? Daya silakan Ibu Tiar berdoa buat Pak Sinaga dan saya akan akhiri ya. Baik. Suaranya ya, silakan. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha dahsyat, kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kau berikan kesempatan bagi kami satu kali lagi Bapa untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berterima kasih buat kehadiran kami semua. Di sini ada Ibu Juhaini dari Sabah dan Pak Sinaga dari Jakarta Timur dan Ibu Shirley yang sudah duluan live Bapak, dan juga Bamu Pastor Surbakti. Kami bersyukur Bapak Engkau memberikan kesempatan bagi kami, bagaimana kami agar kami mempunyai gaya hidup yang benar, gaya hidup orang-orang sukses, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami hidup bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bapak, terima kasih yang Kau meteraikan Bapak, kebenaran-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami, bahkan dalam roh kami. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada pembelajaran kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus bekerja. Secara khusus Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini buat Bapak terkasih kami, Bapak Sinaga, yang pada malam hari ini Bapak, dia sudah memberikan kesaksian dan dia sudah mengikrarkan bahwa dia Tuhan di dalam kehidupannya yang selama ini juga Tuhan sudah pakai dia untuk menjadi pemberita Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Namun pada malam hari ini Bapak, dia ingin lebih dan lebih lagi mengenal Engkau, lebih dan lebih lagi untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua orang yang bertemu dengan beliau Bapak, baik secara onsite dan juga online. Untuk itu kami berdoa, biarlah Engkau jamah hamba-Mu Bapak Sinaga Tuhan. Engkau mengurapi dia, Engkau menguduskan dia, bahkan memampukan dia Bapak untuk bisa mengambil sikap, untuk bisa berkomitmen di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapak, sehingga dia bisa bangun pagi dan ikut bersaat teduh bersama dengan the power of love. Dan kami percaya ada penyertaan Tuhan di sana, ada Roh Kudus yang bekerja untuk Bapak Sinaga, sehingga dia boleh dikuatkan, boleh disehatkan. Engkau akan memberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Dia bisa membagi waktunya dan dia tetap bisa bekerja dan semuanya baik dan lancar. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Bapak Sinaga semua berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhan, rencana Tuhan untuk hidup Pak Sinaga itu sungguh baik dan sempurna. Untuk itu Bapak, Engkau perlengkapi dia sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai bapak dari anaknya. Tuhan akan terus menambah-nambahkan hikmat. Kau berkati usahanya, pekerjaannya, kerinduannya, masa depannya, dan juga keluarga ini kami bawa, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Sekali lagi Tuhan, mari Bapa, Engkau memberkati dia dan memampukan dia untuk mengenal Engkau dan memperkenalkan Engkau lebih dan lebih lagi ke depannya. Bapak berdoa juga buat Ibu Juhaini terkasih. Tuhan juga melihat kerinduan hati Bu Juhaini. Engkau melihat pelayanan yang dia sudah jalankan pada saat ini. Bapak, mari Bapak Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kasih itu di dalam kehidupan Bu Juhaini, sehingga memampukan Bu Juhaini Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi teladan di tempat di mana dia sekarang bersekutu bersama dengan keluarga-keluarga yang lain Bapak. Engkau lihat Bapak keinginan mereka, kerinduan mereka untuk tetap memuji menyembah Engkau walaupun dari gereja asal mereka tidak hadir. Mereka bergantian membagikan firman Tuhan. Oh Tuhan, itulah yang Tuhan mau, agar mereka boleh saling menguatkan, mereka saling bertumbuh bersama, mereka boleh saling berbagi dan saling mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai seluruh teman-temannya, sahabatnya, ada 8 keluarga.
Oh Tuhan, Engkau memberkati, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Dan kami percaya inilah awal yang baik. Dan nanti komunitas ini menjadi berkembang, menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan Ibu Juhaini. Dan kami percaya ada penyertaan Tuhan di sana. Ada Roh Kudus yang bekerja memampukan Ibu Juhaini bersama dengan teman-teman. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau rapi mereka, Engkau genapi kehidupan mereka, sehingga lewat kehidupan mereka namamu dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang datang. Engkau tambahkan jiwa-jiwa di dalam komunitas Ibu Juhaini. Engkau berkati keluarganya, suami dan anak-anak, cucu dan mantu. Engkau memberkati lebih dan lebih lagi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Engkau berkati juga Bu Serly yang sudah duluan lab. Kami percaya penyertaan-Mu juga sempurna buat Bu Serly bersama dengan kedua anaknya Bapak. Walaupun mereka berjauhan tempat, tapi ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang menyertai, memelihara dengan sempurna. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Surbakti sebagai pembina, bersama dengan Ibu Agnes Gultom dan keluarga besar, anak cucu dan mantu. Bapak, Engkau memberkati, mengurapi kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka rindukan, biarlah semuanya itu boleh terlaksana hanya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau mengurapi mereka, Engkau tambah-tambahkan kesehatan, terutama buat Bu Agnes Bapak. Kami percaya mujizat masih ada buat Bu Agnes, dan kami akan melihat, menyaksikan kuasa-Mu mengalir atas hidup Bu Agnes. Dan dia Engkau pakai lebih dan lebih lagi untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu Bapak lewat kehidupan Ibu Agnes dan keluarga besar Bapak Surbakti. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu, Engkau rapi, Engkau kuduskan. Engkau layakkan kami Bapak untuk terus dan terus memberitakan Injil-Mu. Engkau berikan kami kemampuan Bapak. Karena kami percaya Engkaulah bagian kami, Engkaulah jawaban hidup kami, Engkau segalanya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mengalami lawatan sukacita dari Tuhan. Pakai kami masing-masing sesuai dengan kasih karunia-Mu buat Ibu Tiar. Tuhan, mampukan dia memimpin, membina orang-orang yang sangat perlu diarahkan untuk dekat dengan Tuhan, khususnya yang berada di luar negeri Tuhan. Terima kasih, kami percaya malam ini malam yang sungguh luar biasa bagi kami, karena Engkau sudah menerangi hati kami, sehingga kami menjadi berkat, menjadi saksi-Mu, dan apapun yang dikerjakan, Tuhanlah membuat kami berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Amin.